Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini, saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu, urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami, ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat
Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami kembali mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, membuka pikiran kami, hati kami, supaya kami dapat menerima kebenaran ini. Dan kebenaran firman-Mu itulah yang mengubah kami, mempersiapkan hidup kami untuk menghadap Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kalau Tuhan masih memberi peringatan kepada kita saat ini lewat semua peristiwa yang sedang terjadi, lewat peristiwa yang sedang melanda dunia ini, kalau ini semua adalah peringatan Tuhan, maka kita harus menyadarinya. Kita harus bertobat, kita harus berubah, kita harus berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Lalu kita mulai mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sedang terjadi saat ini seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghindar dari semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita harus melihat ini sebagai warningnya Tuhan, sebagai peringatannya Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Mari kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 11, firman Tuhan katakan begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu kalau kita melihat Pengkhotbah 2 ini ayat 17-nya, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kemudian kalau kita lihat lagi Pengkhotbah 12 ayat 13, firman Tuhan katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, perhatikan itu. Jadi sebagai orang percaya, satu hal yang harus kita sadari saat ini adalah apapun yang kita lakukan selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, kita harus tetap berpegang pada perintah Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Nah saudaraku, kalau orang seperti Salomo, orang yang hidupnya dipenuhi dengan harta kekayaan, kemewahan, kelimpahan, kesuksesan, kehormatan, kekuasaan, bisa berkata bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Mengapa saat ini sebagai orang percaya kita masih mengejar semua kesenangan hidup dunia yang Salomo ungkapkan itu semua sebagai kesia-siaan? Saudara, seharusnya kita sadar dan tidak lagi mengejar segala sesuatu yang sia-sia. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih,
kesabaran dan kelembutan. Nah saudara, lalu kalau kita melihat lagi Ibrani 12 ayat 14, firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan inilah yang harus kita kejar. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bahkan firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah saudaraku, itulah yang harus kita kejar sebagai persiapan hidup kita menghadap Tuhan. Mengapa tidak banyak orang menyadari akan hal ini? Saudara perhatikan baik, oleh karena tipu daya dunia ini dengan segala kesenangannya, maka manusia pada umumnya, termasuk di dalamnya ada anak-anak Tuhan, ada orang percaya, ada orang Kristen yang seolah-olah tidak lagi menyadari bahwa kematian itu adalah suatu kepastian yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Oleh sebab itu saat ini kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mencegah kematian bila waktu itu sudah tiba. Itulah kenapa saya katakan bahwa kejadian yang sedang melanda dunia hari ini adalah merupakan warningnya Tuhan, peringatannya Tuhan untuk kita semua. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan seluruh hidup kita saat ini untuk menghadap Tuhan. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, setelah berada di balik kematian nanti kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau lewat peristiwa yang sedang melanda dunia saat ini, kematian itu datang dengan tiba-tiba menjemput kita? Apakah kita sudah siap menghadap Tuhan? Apakah kita sudah siap berdiri di depan pengadilan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar yakin bahwa hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saat ini segenap hidup kita ada di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan? Apakah kita sudah hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama ini? Nah saudara, jika kita memeriksa diri dan ternyata itu belum kita lakukan, mengapa saat ini kita tidak mau bertobat sungguh-sungguh? Mengapa saat ini kita belum mau untuk merubah diri kita, mengejar kekudusan hidup, meninggalkan semua kesenangan hidup dunia yang sia-sia ini? Nah saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita mengaku kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup takut akan Tuhan. Sebab orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang benar-benar gentar terhadap Tuhan, maka oleh iman percayanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, ia akan berjuang untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ingat baik saudaraku, orang yang benar, orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan akan selalu diingat Tuhan sebagai kekasih abadi di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menegur kami, menyadarkan kami,
membuka mata hati kami untuk melihat bahwa sudah terlalu lama kami menyia-nyiakan masa hidup yang Engkau berikan bagi kami untuk mengejar perkara-perkara yang sia-sia. Kami tidak sadar selama ini bahwa kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami adalah kesempatan yang harus kami pakai untuk mengejar hidup yang sesungguhnya, menjaga kesucian dan kekudusan hidup kami. Ya Bapa, terima kasih. Kami disadarkan dan kami diberkati oleh firman-Mu. Dan saat ini, kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung kami yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.